Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Pak Wawan Purwanto. Pak Wawan, kita ingin kembali lagi flashback ke belakang di tahun 2015. Apa pada saat itu yang menjadi alasan dari Presiden untuk mengembalikan BIN bertanggung jawab langsungnya itu kepada kementerian, bukan kepada Presiden pada saat itu? Ya memang dinamikanya tidak sekencang sekarang, Pak. Dinamikanya ancaman itu dulu masih dibilang tidak separah ya sekarang ini, dan pergerakan baik Ipolexos Budankam tidak separah sekarang. Kalau dulu masih bisa terukur lebih soft, dan kalaupun ada gerakan-gerakan ataupun ofensif yang mengganggu ataupun memberikan suatu dampak yang obstacle atau hambatan, HTHG memang dulu masih terukur gitu ya. Tapi yang sekarang ini itu gerakannya sangat masif baik dari dalam maupun luar negeri, serta juga gelombangnya itu terus-menerus terjadi. Jadi berlapis terus. Jadi yang satu belum sampai tuntas sudah muncul gelombang yang ancaman-ancaman terhadap keamanan maupun juga masalah-masalah yang terkait pada stabilitas. Itu makin hari makin kesini itu makin demikian banyak, demikian luas, serta juga impact-nya bisa makin melebar. Itulah sebabnya maka butuh kecepatan dan langkah tindak yang juga akan disampaikan oleh Badan Intelijen Negara itu terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Karena Badan Intelijen Negara itu ngurusi Ipolexos Budankam dari seluruh komponen yang ada, dari pergolakan dan perputaran apa yang terjadi di Indonesia, dari RPI, roda perputaran intelijen, itu meliputi semua aspek. Itulah sebabnya mengapa ini perlu ada satu penyederhanaan untuk langkah-langkah koordinasi dan pengambilan tindakan, serta sistem perputaran laporan intelijen itu sendiri. Maka sekarang langsung kepada Presiden untuk memberikan suatu kecepatan serta efisiensi, cepat, tepat dan efektif. Ini dengan kondisi pergerakan dari dinamika yang ada. Baik, begitu. Bang Refli, selain perampingan dan juga tidak ada tumpang tindih birokrasi lagi, kalau BIN sudah langsung kepada end user, kepada Presiden, apakah Anda melihatnya BIN ini akan bisa dikatakan lebih powerful dalam soal kinerjanya? Apalagi tadi Pak Wawan sudah menegaskan saat ini ancaman stabilitas negara begitu tinggi sekali. Kalau powerful atau tidak itu tergantung tiga hal menurut saya ya. Pertama adalah establishment kelembagaan BIN itu sendiri, ya, sejauh mana BIN sudah berkembang menjadi badan intelijen yang betul-betul kuat, itu satu. Yang kedua, siapa yang mengisi jabatan di BIN itu bagi kita, bagi Indonesia, itu dinamika yang tidak pernah bisa dihindarkan, bahwa kadang-kadang fungsi lembaga itu sangat tergantung siapa yang menjabatnya. Nah, yang ketiga adalah hubungan atau relationship pejabat tersebut dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Sekarang kita tahu bahwa BIN dipimpin oleh Pak Budi Gunawan, dan kita tahu bahwa relationship politiknya ke siapa gitu ya, ke the ruling party misalnya sangat kuat. Nah, itulah sebabnya kemudian dia menjadi powerful. Nah, salah satu powerfulnya itu barangkali ya kembali ke pangkuan Presiden ini juga langkah dalam menunjukkan betapa besarnya pengaruh yang bersangkutan misalnya. Tapi yang perlu digarisbawahi mengenai ancaman itu masuk akal juga, karena sekarang situasi dan kondisi politik itu sangat luar biasa ya. Ada masalah yang besar di depan mata kita, yaitu soal ekonomi yang barangkali bisa mengarah pada krisis finansial ya. Dan kita tahu bahwa krisis ekonomi finansial bisa mengarah pada krisis politik ya, pada legitimasi pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi memang bukan soal intelijen saja kalau sudah bicara tentang kondisi sosial ekonomi, kondisi makroekonomi, tapi itu adalah sebuah kondisi yang memang secara real harus diatasi. Jadi bukan soal intelijen saja. Tetapi sekali lagi saya katakan ya, pasti ada tiga hal tadi yang menyebabkan kemudian BIN harus kembali kepada Presiden. Ya. Dari tiga hal yang Pak Refli sebutkan, yang mana menurut Pak Refli sudut pandang Anda yang paling menonjol?
ya paling menonjol tentu orang yang mengisinya. Oke, baik, coba kita dimanapun di Indonesia ini kan kadang-kadang suatu jabatan itu tergantung orang yang mengisinya, bisa menjadi kuat atau bisa menjadi lemah, ya kan? Ya, contoh misalnya Menko Maritim, ya kan? Barangkali kalau yang isinya bukan Luhut Panjaitan, barangkali biasa saja seperti Indroyono Susilo dulu ya. Tetapi begitu Menko Maritimnya Luhut Panjaitan, ternyata begitu powerful. Jadi faktor orang dalam kondisi struktur kelembagaan di Indonesia yang masih cair seperti ini sangat berpengaruh. Baik, Pak Wan perlu ditanggapi ini. Kita tahu bersama Pak, sifat BIN ini kan rahasia dan juga strategis, Pak. Ya, kalau kita lihat kepemimpinan di Badan Intelijen Negara memang ya lebih mengarah kepada profesional ya. Dan pandangan-pandangan dan langkah serta kebijakan yang jauh ke depan, karena selama ini juga terjadi terobosan-terobosan baru yang dilakukan ya, dan dilakukan langkah-langkah kuda untuk bisa menanggulangi berbagai persoalan yang ada. Memang seperti saya bilang di depan bahwa dinamikanya demikian rumit ya, demikian luas dan sangat tinggi, sehingga ini perlu ada suatu langkah-langkah baru yang lebih energik, lebih merupakan suatu hal yang menerobos dari persoalan-persoalan yang linear, yang biasa, seperti juga disampaikan oleh Presiden bahwa kita ini juga harus melakukan langkah-langkah yang tidak linear, tapi melakukan upaya-upaya bagaimana bisa menelisik lebih jauh dan memberikan suatu dampak terukur yang akhirnya bisa mengentaskan semua persoalan ini dalam tempo yang bisa lebih cepat daripada hal-hal yang biasanya. Dan oleh karenanya maka siapapun yang duduk sebagai kepala BIN adalah orang-orang yang memang harus mumpuni dan terpercaya dan juga punya loyalitas dan pemikiran untuk bagaimana mengentaskan dan menyelamatkan bangsa ini, karena kita tahu tugas Badan Intelijen Negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menjaga keselamatan rakyat. Jadi tidak boleh ada sesuatu compang-camping di sana sini, dan itu cepat kita harus tanggap dan negara harus hadir. Maka kebutuhan untuk kecepatan itulah maka Presiden mengembalikan seperti semula di mana dulu kita direct itu, untuk bisa memberikan suatu solusi-solusi dan langkah, bukan hanya informasi tapi solusi. Ini kita semua sudah tahu informasi seperti ini, mau diapakan informasi itu, langkah cepat inilah yang diperlukan. Maka kepemimpinan di dalam Badan Intelijen Negara harus betul-betul mampu mengejawantahkan dari semuanya itu, dan semuanya ini perlu satu seperti saya bilang tadi, langkah kuda. Baik. Untuk tidak linear seperti pesan dan permintaan dari Presiden. Oke, baik, terima kasih Pak Wawan Purwanto dan juga Pak Refli Harun atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore.